wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Sebelum saya memulai pembelajaran pada kali ini, semoga pada hari ini kalian baik-baik saja dan sehat walafiat agar bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar dan baik. Pada pembelajaran kita kali ini, kita semua akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana membandingkan antara cerita humor dan teks anekdot. Sebelum itu, kita akan mengulas secara singkat tentang pembelajaran sebelumnya. Tujuannya untuk menguatkan ingatan kita semua tentang apa itu fungsi anekdot, tujuan maupun pengertian anekdot itu sendiri. Pengertian anekdot itu sendiri adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu hal maupun seseorang yang dituju. Kemudian kita akan mengulas lagi tentang isi pokok dalam anekdot itu sendiri. Yang pertama, isi pokoknya terdapat sebuah sindiran maupun kritikan halus pada suatu hal maupun seseorang. Yang terakhir adalah fungsi anekdot. Fungsi anekdot, fungsi yang pertama untuk sebuah hiburan, dengan kata lain sebagai intermezzo, namun dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Setelah kita melaksanakan apa saja yang biasanya kita laksanakan pada setiap pertemuan sebelum pembelajaran dimulai, maka kita akan mulai proses pembelajaran pada kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengulas singkat pengertian dari anekdot, kemudian fungsi dan isi pokok dalam anekdot. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari dan mengetahui bagaimana cara membandingkan antara anekdot dan cerita humor. Perlu kita ketahui, bagi orang-orang maupun masyarakat awam, sering sekali menyamakan antara anekdot dan cerita humor. Mengapa? Karena cerita anekdot dan cerita humor sama-sama memiliki unsur lucu dan memiliki minat baca untuk semua orang. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membandingkan antara dua cerita tersebut. Tujuannya nantinya untuk memudahkan kalian mencari dan membedakan antara dua cerita tersebut. Di sini saya akan memaparkan secara jelas agar kalian semua dapat memahaminya secara jelas juga tentang cara membandingkan antara anekdot dan cerita humor. Perbedaan dari dua cerita tersebut adalah kita akan bahas masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang cerita humor. Cerita humor memiliki 4 unsur yang sama dengan anekdot. Yang pertama, ide, kemudian masalah, kemudian makna, dan terakhir adalah fungsi dari cerita humor. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ide. Ide dalam cerita humor diambil dari hiburan atau dalam cerita rekaannya hanya imajinasi belaka. Yang kedua adalah masalah. Masalah yang diangkat dalam cerita humor adalah masyarakat sekitar yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah makna. Di dalam cerita humor tidak terdapat makna sama sekali dalam cerita humor tersebut. Fungsi dari cerita humor adalah hanya untuk hiburan belaka. Baik, setelah saya menjelaskan tentang 4 unsur pokok yang ada dalam cerita humor, saya akan menjelaskan tentang 4 unsur juga yang ada dalam teks anekdot. 4 unsur ini bisa membandingkan antara cerita humor dan teks anekdot. Yang pertama adalah ide. Ide dalam teks anekdot diambil dari kisah nyata. Kisah nyata di sini adalah kisah nyata yang ada di dalam dunia nyata, yang biasanya si pembuat teks anekdot ini mengambil
tokoh publik yang sedang diperbincangkan atau sedang mengalami masalah. Yang kedua adalah masalah yang diambil dari teks anekdot ini. Masalah yang diambil adalah yang sudah saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan ide yang diambil dari teks anekdot itu. Masalah yang diambil adalah tokoh publik atau masalah yang menjadi perbincangan orang banyak. Yang ketiga adalah makna tersirat. Tentu saja ini adalah salah satu perbedaan antara cerita humor dan teks anekdot. Teks anekdot mempunyai makna yang tersirat di dalam cerita tersebut, sedangkan cerita humor tidak ada. Terakhir, fungsi dari teks anekdot ini. Fungsi yang pertama tentu saja untuk menghibur orang banyak, dan yang kedua, fungsi yang paling penting dalam teks anekdot adalah menyindir atau membuat kritikan halus pada tokoh publik yang biasanya apabila tokoh publik itu sudah mengalami habis masa jabatannya, ia harus rela maupun terima pada masa selanjutnya akan digantikan oleh orang lain. Dari penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan antara dua perbedaan antara cerita anekdot dan cerita humor, tujuannya untuk mempermudah kalian ketika saya memberi tugas bagaimana cara membandingkan antara teks anekdot dan cerita humor. Nantinya akan saya memberi tugas rumah untuk membandingkan antara dua teks tersebut dan menemukan 4 unsur masing-masing dalam dua teks yang berbeda tersebut. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan antara dua perbedaan dari dua teks tersebut, saya akan memberikan contoh yang sudah saya siapkan tentang perbedaan antara cerita humor dan cerita anekdot. Dua teks yang berbeda ini sangat berbeda antara ide, masalah maupun fungsi dari dua cerita tersebut. Setelah ini saya akan memberi tugas terkait materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada kali ini. Baik, dari pembelajaran kali ini tentang cara membandingkan antara anekdot dan cerita humor, dapat kita simpulkan bersama-sama terkait perbedaan antara teks anekdot dan cerita humor. Yang pertama, cerita humor hanya untuk hiburan belaka dan diambil idenya dalam cerita rekaan maupun imajinasi saja. Sedangkan teks anekdot adalah ide yang diambil dari tokoh publik yang sedang diperbincangkan. Yang kedua, cerita humor tidak ada makna tersirat sama sekali, sedangkan teks anekdot mempunyai makna tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Di samping beberapa pemaparan tentang perbedaan antara dua teks tersebut, ternyata ada dua persamaan juga dari dua teks tersebut. Yang pertama, dua teks tersebut mengandung unsur hiburan atau lelucon untuk semua orang. Dan yang kedua, cerita tersebut disajikan dalam bentuk rekaan. Kalau misalnya di dalam teks anekdot biasanya disajikan dengan berbagai cara. Contohnya bisa mengganti nama tokoh, lalu waktu, kemudian tempat terjadi peristiwa. Baik, dalam pembelajaran kali ini saya berharap kalian semua dapat memahami dan menguasai cara membandingkan antara teks anekdot dan cerita humor, sehingga selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas dari saya antara membandingkan dua dari teks. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kali ini, saya akan memberi tugas yang sudah saya bicarakan berulang kali dalam proses pembelajaran tadi. Tugasnya hanya menentukan 4 unsur pokok masing-masing sekaligus
sekaligus kita akan mempelajari materi selanjutnya